Teman-teman, selamat datang ya. Hari ini kita kumpul lagi di Monday Inspiration ya. Nah, hari ini kita bahas topik yang baru, narasumbernya juga baru. Nah, jadi kalau sejak kita mulai tadi ya, sambil saya basa-basi, teman-teman sudah lihat siapa lagi? Ya, salah satu agent senior kita ya, yang punya pengalaman yang bagus. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah topik. Teman-teman sudah lihat flyer, topiknya apa? Ya, selalu ada alasan ya. Selalu ada alasan. Jadi saya samperin dulu, Bro Chandra ya. Halo, selamat pagi Pak Ciko. Gimana kabarnya? Suaranya lepas saja Pak Chandra. Hahaha. Terlalu tahan ya. Oke. Nah, jadi Pak Chandra, gimana? atau saya panggil Bro Chandra, Bro aja lah ya. Ya terserah lah, gimana bagusnya, gimana enaknya ya. Ya, biar ada jiwa muda kita panggil Bro. Bapak-bapak belum sampai sana kita. Nah, hari ini kita bahas sebuah judul ya. Sebenarnya saya penasaran ini. Selalu ada alasan. Ya benar, selalu Kenapa, ada alasan. apa dan bagaimana selalu ada alasan. Oke, tentang alasan. Jadi tentang status sosial yang saya akan kasih tahu nih tentang status sosialnya manusia. Jadi dalam hidup seseorang itu sebenarnya kalau teman-teman lihat, perhatiin ya, ada 4 status sosial dalam hidup manusia. Oke, jadi saya akan jabarkan dari yang paling rendahnya adalah yang charity. Charity. Ya, benar. Charity itu adalah keadaan di mana kita itu hidup dengan bantuan orang lain. Oke. Itu yang charity, ya kan? Yang kedua adalah poor, miskin. Poor. Dalam artian ya hidup pas-pasan lah. Oke. Yang ketiga adalah comfort. Comfort dalam artian nyaman, ya hidup udah oke, ya lebihnya cukup lah gitu. Berkecukupan ya. Berkecukupan ya. Satu lagi yang luxury, yang artinya mewah, yang kelas-kelas atas ya, yang kelas kaya raya gitu. Kaya lah pokoknya ya. Ya benar. Oke. Jadi apa yang terjadi dengan 4 status sosial ini? Nah 4 status sosial ini kalau kita hubungkan dengan asuransi ini menjadi menarik ya, yang seperti tadi saya bilang ya. Kenapa? Karena kita sebagai agent kan kita akan menghadapi status nasabah yang status semuanya itu ada di dalam status tersebut. Berbagai macam latar belakang begitu. Benar. Jadi kita akan menghadapi orang yang statusnya itu yang charity, yang poor, yang pas-pasan, yang nyaman dan yang kaya gitu kan. Nah, ini yang saya bilang menarik. Ternyata setelah saya survei ya, status apapun yang kita hadapi, nasabah yang kita hadapi yang statusnya apapun itu dari 4 itu, terutama yang 3 yang di atas itu ya, luxury, comfort dan poor itu, pas-pasan itu. Ternyata setelah saya selidiki ataupun berdasarkan pengalaman saya, mereka itu selalu ada alasan untuk menolak asuransi. Oke. Nah ini uniknya ya, karena kita merasa kalau kita ketemu nasabah yang punya kemampuan ekonomi bagus yang di comfort ataupun luxury, kita merasa harusnya ini bisa masuk dong. Lebih mudah dong Masuk asuransinya kan gitu kan. Ternyata enggak. Tidak ya? Tidak. Ternyata benar-benar ketika kita ketemu dengan nasabah seperti yang status ekonominya di comfort misalnya, yang udah nyaman, udah oke, udah enak, ada aja alasannya. Kok bisa begitu? Ya ini yang saya bilang ya, karena nasabah waktu kita, contoh nih ya, misalnya saya ketemu satu nasabah yang comfort gitu ya kan, saya tawarin dia asuransi, jawaban yang mereka akan kemukakan itu adalah apa ketika kita tawarin asuransi biasanya? Pak Ciko sendiri pasti pernah kan? Kalau menurut saya mungkin kebanyakan orang bicara, saya sanggup menanggulangi sebuah resiko, atau mungkin anggapannya harta saya cukup banyak nih, saya punya aset, saya punya uang sekian. Oke. Itu yang kelas atas, yang luxury. Kelas atas. Ya kalau yang comfort itu mereka biasanya akan bilang cicilan makin besar. Anak biaya udah mau hidup tinggi ya. Cicilan mobil, cicilan rumah masih jalan. Ya, anak udah mau sekolah, cicilan makin besar ya kan. Mungkin lagi sedang KPR rumah kedua dan segala macamnya. Jadi asuransi nanti dulu deh kan gitu.
itu yang terjadi, yang umum ya, yang terjadi. Ya. Oke, kalau yang pas-pasan, kalau kita bahas yang pas-pasan itu lebih umum lagi jawabannya, ya hidup aja pas-pasan, gimana saya bisa beli asuransi kan, gitu kan? Jelas. Pengen. Jadi jawaban mereka itu seperti mengiyakan itu, bahwasanya mereka itu pengen sih sebenarnya beli asuransi, tapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang membuat mereka nanti deh gitu. Nah itu yang pas-pasan, nah yang pure, benar. comfort. Nah satu lagi yang luxury, yang seperti tadi Bro Ciko katakan. Yang apa? Yang toh saya udah punya segalanya ya kan. Kalaupun resiko datang, saya bisa kok menghandle itu. Oke. Nah dari sinilah saya dapat, ternyata selama saya menjadi seorang agen asuransi, saya bergumul dengan keadaan itu. Bahwasanya menemukan satu pola jawaban, bahwasanya ternyata lu mau ketemu status nasabah yang statusnya apapun itu, mereka pasti punya ada alasannya. Alasan gitu, atau jawaban untuk apapun gitu ya. Ya, untuk menolak kita gitu. Itu yang dari sisinya agent gitu. Oke, berarti ini penting diperhatikan para agent ini ya. Iya, benar. Jadi atau pemikiran ini juga untuk mungkin para calon nasabah. Ya, nanti kalau untuk nasabah belakangan ya. Jadi untuk nasabah lagi saya bisa kasih tahu di posisinya nasabah gitu. Ketika kita sebenarnya sekaligus menjawab mereka juga gitu. Oke, ini pandangan ini bagus ini. Saya jadi penasaran. Jadi mau mulai dari mana dulu, Bro? Nah, kalau untuk yang agent kan kita udah tahu nih, ya kan? Kalau kita sebagai agent, lu ketemu nasabah apapun, ya jawabannya begini nanti. Nah, kalau dari sisi nasabah yang saya pengen kasih tahu, ternyata ya itu sama juga kan, gitu kan? Kalau kita memang tidak melihat asuransi ini sebagai aset, gitu kan? Kita akan menolak itu semua gitu. Menolak semua hal yang tadi yang kita barusan bahas gitu. Jadi nasabah juga akan selalu ada alasan untuk menolak asuransi. Agent juga selalu ada alasan yang, nah ini yang saya pengen kasih tahu Bro Ciko. Oke. Agent itu mereka juga ada alasan nanti, aduh kan saya tidak punya teman yang comfort, yang luxury, jadi sehingga omset saya kurang. Kalau kamu kan punya gitu. Kalau kamu punya nasabah potensial dan gini-gini. Padahal kalau kita kasih mereka nasabah yang seperti itu, ya kan, nanti pasti muncul lagi alasannya. Alasan-alasan seperti apa? Wah, Chan, ternyata nasabah yang potensi yang di kelas luxury dan comfort itu ternyata mau ketemu mereka susah banget loh. Janji temu aja susah. Ya, janji temu orang seperti ini gerbangnya banyak. Sekretaris, wakil, ya, pelayan di rumah dan lain-lain. Ya, banyak banget ya yang nantinya harus kita lalui gitu kan. Nah, bayangin ya, agent udah dikasih gimana pun nanti ada alasan. Nasabah juga sama gitu. Jadi yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman agent ya, sebagai agent ya, saya pengen kasih taunya adalah teman-teman, kalau lu udah ketemu kasus beginian, sebenarnya status apapun kita jangan lagi peduliin. Itu satu. Jangan lagi peduliin tentang statusnya nasabah. Kemudian Karena bagaimana? Yang pengen saya bilang ke teman-teman itu, fokusin apa yang sebenarnya harus kita lakuin di dalam pertemuan itu yang membuat nasabah itu istilahnya ya jadi terbuka, pengen beli ataupun enggak. Ataupun membutuhkan produk begitu ya. Ya, jadi sampai satu kesimpulan bahwasanya saya sudah tahu ternyata ya kan, rumus paling sederhana sebagai seorang agen asuransi adalah teman-teman harus bisa membuat nasabah itu melihat asuransi itu sebagai aset. Ataupun sebagai aset. Ya. Asuransi sebagai aset bagaimana? Katakanlah Pak Ciko sekarang adalah seorang nasabah. Secara umumnya nasabah akan melihat asuransi itu sebagai biaya, beban, ya kan? Biaya yang harus saya bayar, tanggung jawab yang harus saya bayar per bulan. Tidak enak feelingnya. Ya, bayangin ya, nasabah karena belum tahu tentang seluk-beluk tentang asuransi pun mereka udah punya mindset bahwasanya asuransi itu bayar, asuransi itu beban. Ya kan? Itu yang membuat mereka mau status apapun, mau itu
pas-pasan, mau itu comfort, mau itu luxury, mereka ya tetap merasa oke, ini nggak penting. Karena mereka udah terkejut duluan istilahnya. Karena mereka menganggap asuransi itu beban. Itulah di posisinya nasabah. Ya. Ini menjadi menarik. Posisi nasabah seperti ini. Nah, posisi agent ya sama. Mereka itu pas nanti ini yang saya bilang, kalau agent tugasnya itu sebenarnya bukan melihat statusnya nasabah lagi, tetapi bagaimana membuat nasabah itu melihat asuransi itu sebagai aset. Oke, sebagai aset. Ya, nah kalau sudah punya mindset seperti itu, jual asuransi akan menjadi mudah. Oke, dan memutuskan untuk membeli juga mudah. Pasti. Seperti contoh nih ya Pak Ciko, misalnya kita mau beli rumah. Ya. Bukankah itu membutuhkan biaya yang cukup besar? Iya, tapi feelingnya happy kalau mau beli. Ya, meskipun besar gitu kan. Karena kita semua orang menganggap rumah itu adalah aset. Benar. Kalau kita anggap itu adalah beban, jangankan DP 500 juta atau 300 juta, DP 20 juta pun kita tetap akan nolak kalau kita menganggap rumah itu sebagai beban. Atau sesuatu yang tidak penting gitu. Ya, karena mereka menganggap aset, bayangin ratusan juta DP, cicilan yang puluhan juta mereka sanggup. Orang pasti akan berjuang untuk itu kan. Padahal kalau logikanya kita berpikir, bisa nggak nanti, sanggup nggak bayar 10 tahun? Sanggup nggak cicil habis? Kalau di tengah jalan ada resiko gimana? Pasti mereka punya pemikiran seperti itu, benar? Kalau orang cicil rumah, mobil, setahu saya ya orang tidak mikir sampai sejauh itu. Ya, pokoknya saya sanggup bulanannya segitu, ya saya jalanin. Nah, kalau di asuransi gimana? Mungkin ada yang melihat ini sebagai keharusan atau beban atau biaya yang kita bahas di awal tadi. Ya, nah kalau nasabah melihat asuransi ya seperti itu, beban kan. Nanti kalau di tahun kelima saya nggak sanggup bayar gimana? Di tahun ke-7 gimana? Ya. Jadi mereka karena melihat asuransi sebagai beban, pola pikir mereka jadi beda. Jadi meskipun premi yang mereka sanggup pun, mereka jadi merasa oke, nanti deh gitu. Oke. Kalau pengalaman saya sih melihat asuransi ini suka tidak suka, mau tidak mau ya harus. Gitu. Ya kita sebagai seorang agen asuransi tahu lah, ngerti. Atau saya gitu sebagai kan. nasabah juga. Nah. Karena mungkin Pak Ciko udah punya pemahaman tentang asuransi yang benar. Iya, gitu itulah kan. pemahaman saya. Kemudian bagaimana, Bro? Nah, jadi kalau ini sebenarnya percakapan hari ini ya, meeting hari ini lah istilahnya ya kan. Cuma pengen kasih tahu ke teman-teman gitu. Oke. Maksudnya jangan fokusin hal itu ke yang seperti tadi. Nah, nanti saya kasih nasabah gimana pun tetap aja ada alasan. Oke. Tetap ada alasan untuk tidak mau dan segala macamnya. Tapi setiap ketemu dengan nasabah, aku pengennya teman-teman itu langsung punya satu sikap bahwasanya bagaimana nih caranya saya membuat nasabah ini melihat asuransi sebagai aset. Jadi kalau begitu para agent seharusnya mengedukasi para nasabah untuk melihat ini dengan sisi manfaat. Ya. Nah, bahwasanya ini juga aset begitu loh. Benar. Tapi jauh lebih penting adalah mental dari agent tersebut. Oke. Nah itu yang jauh lebih penting. Mentalitas maksudnya cara berpikir. Ya, karena dengan cara kita melihat sudut pandang begini, tentunya ya agent udah punya mental yang sangat kuat kan di depan, meskipun dia kena tolak, meskipun dia nanti di objection nasabah itu adalah karena tidak punya uang dan segala macamnya gitu kan. Mereka udah nggak peduli hal begitu. Yang mereka peduliin adalah saya harus mikir ini gimana nasabah melihat asuransi itu sebagai aset. Oke. Nah, dengan mental seperti itu saya rasa sih nanti kita jualannya itu atau prospeknya itu akan lebih enak. Oke. Itu untuk dari sisinya sebagai agent ya. Nah, kalau nasabah ya kita akan bahas dari sisi nasabah ya. Kalau nasabah sih itu aku pengen bahasnya ke teman-teman itu ya, mungkin hari ini kita juga sebagai nasabah juga kan, selain sebagai agent asuransi. Benar. Ya kan? Nah, aku pengen kasih tahu adalah Pak Ciko pernah nggak
pernah nggak melihat keluarga yang awalnya itu kaya raya, ya kan, masuk ke generasi berikutnya itu jadi kacau, jadi miskin, jadi bangkrut. Sering nggak dengar hal-hal beginian? Ada saja. Ada aja ya kan? Saya pernah dengar cerita ya, entah siapalah sudah lupa, tapi ada saja pernah dengar cerita seperti itu. Ya. Mungkin dari kakek nenek atau dari orang tua, kemudian diturunkan kepada anak atau cucu, kehidupan itu sudah berubah. Taraf hidup atau kemakmuran ya, atau kelasnya itu udah beda gitu. Ya. Kenapa ya? Nah ini yang saya bilang ya, jadi ada hubungannya dengan asuransi sebenarnya ya, secara tidak langsung. Ternyata ya kan? bisa dihubungkan dengan asuransi ya? Ya benar-benar. Nah, karena aku udah lihat sering, bahkan aku mengalami sendiri sebenarnya dulunya ya, aku mengalami sendiri. Oke. Gimana kehidupan orang itu bisa berubah dalam sekejap gitu kan. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang ada 4 tahap kan. Oke. Berarti berita buruknya dari 4 tahap 4 status sosial itu, yang posisinya luxury itu berita buruknya adalah mereka juga bisa turun ke charity yang paling dalam, yang paling dari bawah 4 kelas itu dari tingkat 4 turun ke tingkat 1. Ya, ada kemungkinan itu, benar gak? Oke, jadi orang yang hidup di tahap penuh kenyamanan, kemewahan ya, berkemungkinan bisa turun ke hidup dengan bantuan amal gitu ya. Ya, benar, ada, dan itu memang fakta yang terjadi ya kan. Itu ngeri ya. Itu pasti dong. Kalau saya bayangkan, wah gimana gitu. Siapa yang mau mengalaminya kan? Siapa gitu, yang kan? mau ya? Oke, kalau kita ada solusi mau nggak? Pasti mau lah. Pasti mau. Oke, itulah yang berhubungan dengan asuransi. Nah, berita bagusnya adalah di dalam 4 status itu ada juga orang yang mulai itu dari charity. Oke, dari bawah Naik sampai ke atas. bisa naik kelas sampai ke atas. Nah, itu berita bagusnya ya. Karena Kemampuan mencari uang, karena kemampuan mengelola keuangan mereka dan lain-lain. ada hubungannya dengan asuransi juga. Nah, ini aku bilang dari untuk teman-teman yang yang sekarang melihat ini sebagai nasabah ya, kita nggak bilang sebagai agent, nasabah. Kalau kita menyadari bahwasanya ada sedikit resiko ya kan, ataupun banyak, itu tetap ada yang namanya resiko ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang apalagi yang berada di level luxury ya, yang super, yang istilahnya yang kaya raya. Sebetulnya ini berlaku untuk siapa saja. Sebenarnya. Apakah dia agen asuransi ataupun dia calon nasabah. Benar. Jadi tadi katanya resiko, berarti ini tentang seperti manajemen resiko. Benar. Oke. Jadi menarik. Menjadi pertanyaan sederhananya adalah, jika ada perusahaan yang mampu membuat kita, jika sudah berada di satu level, itu tidak akan pernah turun lagi, malah cenderung akan semakin naik. Misalnya nih, kita dari posisi pas-pasan, ya kan, ada satu company datang menawarkan satu jasa yang membuat generasi kita itu minimal di level ini ataupun makin lama makin naik. Oke, dari poor ke comfort, dari comfort ke luxury ya. Ya, mau nggak kita kan gitu kan? Pasti mau dong. Nah kalau pasti mau, maka asuransi akan menjadi salah satu cara paling sederhana untuk manusia. Salah satu paling sederhana. Gimana? Ya kan? Nah caranya ya kita tinggal mengalokasikan aset kita. Istilahnya kalau dalam bahasa saya suka mengatakan ke nasabah itu mengcloning apa yang sudah ada ke asuransi jiwa. Jadi aset kita yang sudah ada, kita tinggal beli asuransi jiwa yang sebesar aset yang sudah ada. Mengcloning Kan jadi lebih cepat. Kalau saya udah punya duit 10M, Saya tinggal cloning 10M ini langsung copy paste itu, seperti kita masuk ke satu fotokopi 10M ini kita copy langsung. saya punya 10M lagi dari asuransi. Ya, jadi alokasikan dana yang sudah ada, yang terbentuk ke dalam asuransi jiwa. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, generasi kita tidak mungkin lagi mulai dari nol, benar gak? Oke. Generasi kita ya pasti akan mulai dari 10M itu. Jadi dari awal tadi kalau kita sambungkan ceritanya ya, bahwasanya kita harus melihat, memahami produk asuransi itu sebagai aset. Ya. Berarti ini asuransi jiwa ya. Benar. Jadi kalau katanya tadi cloning apa yang saya miliki, misalnya saya punya harta 10M, saya cloning lagi 10M di asuransi jiwa gitu. Benar sekali. Berarti kalau kita katakan itu aset saya, aset saya sekarang udah 20M. Benar.
secara tidak langsung dalam hitungan hari aset Anda udah 2 kali lipat sebenarnya. Hitungan hari, saya perlu pakai apa supaya aset saya bisa cloning 1 kali lipat di asuransi? Berapa biaya maksudnya begitu? Berapa yang harus saya bayar gitu? Kalau soal biaya itu tergantung usia kita, itu akan dihitungkan. Yang penting adalah nasabah mengerti konsep ini dulu. Oke. Ya kan? Nah nah inilah yang saya bilang, teman-teman coba kita renungkan kembali selama ini kenapa ada kejadian di mana yang dari luxury, comfort turun ke charity gitu kan? Karena teman-teman harus ingat kemampuan mencari uang seseorang itu beda-beda, ya kan? Mungkin kakek kita pintar cari uang, mungkin ayah orang tua pintar, semuanya bagus dalam. Ketika sampai ke anak mungkin tidak sesuai harapan, akhirnya bangkrut dan lain-lain. Mungkin karena gini ya, mungkin orang dulu atau kakek nenek kita, orang tua kita, dulu mereka hidupnya mungkin lebih susah. Oke. Mungkin mereka berada di salah satu kasta bawah yang kita bicarakan tadi. Apakah dia di poor, apakah dia hidup dengan charity. Jadi selama proses hidupnya mereka lebih penuh perjuangan, ya, lebih banyak berkorban, lebih banyak menghargai, sehingga mereka punya apa yang mereka punya hari ini. Oke. Jadi mungkin generasi yang hari ini, saya kira begitu ya, mereka menikmati atau mereka hidup ya di bawah payung orang tua, kakek nenek mereka. Oke. Mungkin itu yang jadi alasan apakah mereka kurang bisa memiliki apa yang dimiliki kakek nenek atau orang tua mereka. Begitu. Oh, dalam artian sederhananya adalah anak-anak zaman now ya kan yang kita bilang hidup dalam manja gitu ya, misal yang seperti atau hidupnya memang lebih mudah. Ya dengan ada teknologi atau dengan fasilitas yang ya dimiliki hari ini, apakah itu bantuan dari kakek neneknya, orang tuanya ya. Ya, itu menjadi salah satu faktor ya. Salah satu faktor kenapa ada yang generasi dari kaya menjadi masuk ke generasi berikutnya yang menjadi miskin ataupun yang charity gitu kan. Nah, itu salah satu faktornya. Itulah kenapa kalau kita udah berada di status comfort ataupun luxury, bayangin teman-teman ya, sebagai nasabah, saya itu aslinya ya agent gitu kan. Tapi saya juga pasti berpikir saya sebagai nasabah. Karena itulah saya juga udah menyiapkan semua itu. Bagaimana membuat generasi saya itu tidak akan pernah lagi mulai dari nol apapun yang terjadi dalam hidup saya. Itulah tujuan saya gitu dalam berasuransi. Jadi saya tangkap sebuah ringkasan bahwasanya kalau kita membeli asuransi jiwa itu kita punya sebuah tujuan bahwasanya supaya generasi kita berikutnya tidak perlu mulai dari nol lagi. Benar. Kita bisa sediakan kemudahan untuk mereka. Benar. Gitu ya. Karena seperti kata leader saya ya, hidup udah sulit kan, ngapain dipersulit gitu. Oke. Bukankah tujuan kita berkeluarga adalah untuk membahagiakan mereka? Oke. Kalau memang setuju. Kalau memang kita bayangin kalau keluarga kita memulai dengan keadaan tidak lagi pusing mikirin soal keuangan. Mereka tentu bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Misalnya ini contoh nih, saya bentar lagi mau punya anak. Misalnya anak saya dari umur 2-3 tahun mereka udah hobi nyanyi misalnya. Yang kita bisa fokusin mereka untuk mengembangkan bakatnya. Mungkin dari nyanyi mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak. Tapi berapa banyak anak yang menguburkan impian mereka hanya untuk bertahan hidup. Bekerja maksudnya? Ya, bekerja demi bertahan hidup. Supaya bisa menjalani hidup dengan layak gitu ya? Dan gara-gara itu mereka harus merelakan impian mereka. Istilahnya hidup untuk kerja. Ya, jadi begitu kan. Dan ini yang kita lihat di kondisi zaman sekarang kan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, ya kan, sebagai orang tua mampu memberikan nafkah, mampu memberikan segala hal di depan gitu kan. Pola hidup mereka tentu akan menjadi berubah. Mereka akan mengejar impian mereka. Karena mereka nggak usah pusing lagi mikirin soal biaya kan. Wow.
Waktu bro lagi menjelaskan, saya sampai berangan-angan gitu. Ternyata dari dulu hingga sekarang banyak orang bertahan karena hidup untuk bekerja, kemudian hasilnya untuk bertahan hidup. Ya. Nah, tapi ternyata sedikit orang yang berpikir bahwasanya hidup itu adalah untuk membangun impian mereka. Dan kalaupun mereka bekerja, ya itu demi impian mereka juga. Ya, benar. Dan ternyata sederhana, tapi ada sedikit arti yang bisa membawa tujuan hidup kita itu lebih jauh begitu. Benar sekali. Jadi aku pengen menciptakan generasi yang seperti itu. Jadi bukan lagi generasi yang datang hanya untuk sekedar bertahan hidup. Nah, inilah yang bisa dilakukan sebuah produk asuransi jiwa. Bayangin, bro. Menciptakan hidup yang seperti ini ya. Ya, bayangin bro, asuransi jiwa itu adalah hal yang paling sederhana, ya paling sederhana, tidak perlu pinter-pinter amat, ya kan? Yang penting rela. Karena kalau mencari uang kan lu perlu kemampuan, ya kan? Perlu kecerdasan, perlu pintar melihat peluang dan lain-lain segala macamnya kan gitu kan. Di asuransi nggak perlu sepinter itu, cukup sesederhana itu, membeli asuransi, bayar premi, selesai. Keluarga udah terjamin, mereka nggak perlu tidak perlu mulai lagi dari nol. Sesederhana itu ternyata hidup. Jika kita mau mendengarkan asuransi itu seperti apa. Nah, tergantung setiap orang itu. Kalau misalnya saya menjadi nasabah, saya ketemu apakah teman saya atau agen saya, seseorang yang menawarkan produk bisa mengedukasi atau memberitahu saya tentang ini. Oh ya, tergantung agent. Jadi ya, kalau ya. orang nggak ngomong, saya juga nggak berpikir bahwasanya ternyata apa yang ditawarkan punya tujuan sebaik itu gitu loh. Oke, jadi saya nangkap maksudnya Pak Ciko adalah mungkin asuransi yang sekarang Anda dengar teman-teman ya, yang dimanapun Anda berada, mungkin asuransi yang Anda dengar itu adalah asuransi yang hanya sekedar membahas tentang kesehatan, ya kan, resiko rumah sakit dan hal-hal sederhana itu. Padahal kalau kita tarik lebih luas, benar, asuransi jiwa itu sangat, bagi saya pribadi sebagai agent ataupun nasabah, terutama sebagai nasabah, benar, bagi saya agen asuransi itu adalah salah satu cara sederhana, paling sederhana dalam menciptakan dan melindungi aset kita untuk generasi berikutnya. Ya, bagus. Kemudian, jadi ya untuk teman-teman ya ini hari ini kita bahasnya itu dari dua sisi ya. Oke, jadi kesimpulannya itu dari dua sisi ya. Satu dari nasabah, aku pengen teman-teman berpikir juga dari sisi nasabah ya. Karena kalau Anda berpikir dari sisi nasabah, meskipun yang sekarang ini nonton ini adalah yang dari agent kebanyakan, tapi kalau kita udah punya pikiran seperti itu, mungkin ini akan membuat agent itu, membuat kita itu lebih percaya diri lagi bahwasanya yang kita tawarin itu sangat luar biasa. Gitu loh. Ya kan? Kalau maksud aku, sebelum kita menawarin asuransi sebagai agent, kita berpikir sebagai nasabah aja, ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Karena kita tahu, ya kan, sekali lagi kita tahu ternyata asuransi itu dibeli syarat utamanya sehat. Ya kan? Kalau dari pengalaman saya dan apa yang pernah saya lihat, sebetulnya baik dari sisi calon nasabah atau dari sisi si agen asuransi, plus minusnya ataupun terutama ketika sebuah produk asuransi itu sulit diterima oleh calon nasabah, atau kita sebagai agen merasa sulit untuk menawarkan karena kita tidak mampu untuk memberi sebuah definisi yang positif. Tujuan yang begitu besar, tujuan yang begitu baik di balik sebuah produk. Benar. Nah, dan hari ini kita bahas ternyata produk ini berkaitan dengan fase atau tahap kehidupan setiap orang yang dimana bisa berubah di dalam 4 level tadi. Benar dari sekali. yang hidup dalam kemewahan, berkecukupan, bisa naik atau turun. Benar. Dari ya pas-pasan lah ya, miskin atau menjadi lebih sulit, bahkan hingga perlu bantuan. Benar sekali. Jadi ternyata dari sini, jadi kalau orang bisa manajemen resiko dengan ya salah satunya yang paling penting juga di asuransi jiwa, ternyata hal-hal seperti ini bisa diantisipasi. Benar sekali. Wah, ini saya sudah buat sebuah kesimpulan ya teman-teman. Sebenarnya saya mau tanyakan ke teman-teman yang hadir di sini. Nah bro, hari ini sudah ada
Wow, 210 orang di Zoom bersama kita ya. Nah, dan belum lagi yang di studio. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebelum Bro sharing lebih lanjut. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Atau ada hal yang Anda merasa itu bagus kemudian Anda kelewatan ya? Coba ditanya sekarang. Mau via chat atau langsung aja lebih mudah lah. Nah, tinggal mic aja dihidupkan. Nah, ada enggak? Kalau enggak ada, kita akan lanjut nih. Ya, nggak apa-apa sambil mereka teman-teman berpikir mau tanya apa, saya mau pengen lanjut yang tadi, yang sedikit ya, tadi yang tentang mungkin waktu kita prospek sebagai agent ya ini ya, kita sebagai agent waktu kita prospek, mungkin teman-teman hari ini setelah mendengar ini mungkin akan lebih lebih berusaha ya, maksud aku adalah kita nggak mungkin bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat luar biasa jika kita sendiri tidak menganggap asuransi itu luar biasa. Oke. Dapat ya poinnya ya. Jadi mengapa aku hari ini menganggap asuransi itu luar biasa sehingga aku bisa menjelaskan ke nasabah itu dengan luar biasa. Jadi saya harus melihat dari sisi apa? Sehingga sebagai itu luar biasa. Nasabah dulu. Apa? Sebagai nasabah ya, kita berpikir dulu sebagai nasabah gimana dengan asuransi gitu. Maksudnya asuransi di hidup saya itu efeknya apa? Asuransi tanpa asuransi hidup saya efeknya apa gitu. Nah, kalau kita udah bisa sampai ke arah sana, maka ketika kita berubah menjadi seorang agent, menjelaskan ke orang, ke nasabah, ke calon-calon nasabah kita, saya yakin itu beda nanti. Perasaannya itu udah pasti beda. Ini seperti memahami resiko atau konsekuensinya dengan atau tanpa asuransi jiwa. Ya, memahami asuransi lebih dalam lagi. Jadi sehingga agent nanti ketika ketemu calon nasabah, saya yakin penjelasan mereka itu akan berbeda gitu. Baiklah. Dan akan menjadi lebih bagus. Oke, jadi bagaimana? Ya itu, bahasanya melihat asuransi itu ternyata adalah jalan keluar yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencapai generasi yang luar biasa. Oke, jadi sebetulnya saya simpulkan bahwasanya mulia sekali ya. Ya kurang lebih akan menjadi seperti itu kan. Bahwasanya kenapa ada sebuah produk yang begitu luar biasa, yang uniknya belum mampu diterima orang dengan bagus gitu. Dan ini bagus juga bagi saya ya sebagai agen asuransi. Artinya apa? Artinya kesempatan saya lebih luas dong dibanding kalau semua orang sudah mampu menerima ini gitu. Jadi kesempatan masih sangat besar di dunia asuransi. Iya. Jadi sebetulnya saya juga sebagai agen nih, saya juga praktisi nih. Nah, sebenarnya saya anggap ini menjadi sebuah sales talk. Jadi sales talk artinya sebuah ide, sebuah konsep. Jadi kalau saya ingin memberi pemahaman kepada teman-teman saya atau calon nasabah saya bisa mulai dari bahwasanya orang-orang di luar sana terbagi dalam 4 kategori tadi. Ya, dari luxury sampai charity. Nah, setiap orang berkesempatan untuk naik dan turun di antara fase ini. Tapi kalau kita bisa menggunakan produk asuransi jiwa ya, atau kita katakan bahasa umumnya manajemen risiko. Nah, ternyata ini bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Dan ketika saya sebagai nasabah, saya melihat produk asuransi dengan definisi seperti ini, saya akan lebih terbuka, saya akan lebih menerima untuk apa dan mengapa saya beli ini. Ya. Nah, jadi kalau sebagai agen asuransi saya bisa bicara dari sana. Kalau sebagai nasabah, siapa sih yang nggak bisa menerima bahwasanya kalau saya sekarang di posisi katakanlah apakah poor, apakah comfort. Saya ingin menjaga kehidupan saya minimal seperti ini. Tapi tujuan hidup saya adalah lebih baik. Ternyata ada seorang teman agen asuransi menjelaskan kepada saya bahwasanya kita bisa dibantu dengan produk asuransi jiwa. Siapa sih yang nggak mau?
Kan? Banyak sih yang nggak mau. Banyak ya. Ya, ya secara faktanya, ya asuransi di Indonesia itu cuma sekitar Ya. 10%. Karena gini bro, Nah, gimana? menjadi lebih baik, hidup lebih baik, atau kita katakan lah ya, naik kelas menjadi orang-orang yang hidup di kategori luxury. Sepertinya tujuan hidup semua orang gitu loh. Ya, bisa. Maka saya katakan pasti. tadi siapa sih yang nggak mau? Cuma mungkin ada orang yang mengatakan tidak mau karena mereka tidak mendapatkan pengertian atau definisi seperti yang kita katakan tadi. Benar Atau sekali. mereka bertemu teman yang tidak dapat memberikan pemahaman itu. Benar sekali. Maka saya katakan calon nasabah mungkin melihat ini sebagai aduh ini biaya lagi, aduh Beban ini lagi. beban lagi. Betul Aduh sekali. ngapain sih ditawarin ini terus kan? Benar sekali. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan kacamata baru, sebuah pandangan yang baru. Jadi kalau saya sebagai calon nasabah, saya melihat ini sebagai sebuah tool yang bisa membantu perjuangan saya, yang bisa membantu tujuan hidup saya. Inilah menjadi alasan kenapa saya bekerja keras selama ini. Saya bekerja lebih lama, saya meninggalkan keluarga jauh demi pekerjaan, ya demi kehidupan yang lebih baik. Kalau produk asuransi jiwa bisa membantu saya untuk mencapai tujuan itu, why not? Ya. Saya sebagai calon nasabah, saya pasti bisa menerima konsep ini. Ya, kalau dijelaskan, itulah kenapa, itulah fungsi kita, itulah tugas para ya agen asuransi. benar, harus memahami ini dulu semua. Teman-teman ya memahami ini dulu. Nah, sampai di sini teman-teman, ada yang belum memahami ini? Ada? Ini saya lagi bertanya nih. Nah, ada yang mau ditanya atau memberi tanggapan pun boleh ya. Dari pengalaman, ternyata sebetulnya kita bisa membedakan antara excuse dan alasan dan sebab gitu. Ya. Bagaimana membedakan? Fact finding. Oh ya, pasti. Jadi kita bisa tahu ya dengan memahami ya seperti yang Pak Tam bilang, dengan kita memahami atau menggali seluruh informasi dari nasabah, Ya. kita udah bisa tahu ini nasabah sedang alasan atau yang sedang benar-benar yang sebabnya itu. Gitu. Ataukah mereka memang layak atau kurang begitu kan? Apakah kita bisa membicarakan hal seperti ini ya atau tidak gitu? Menawarkan produk atau tidak? Benar. Jadi dalam dunia asuransi, Pak Ciko, apapun sebab atau alasan mereka selalu punya dua hal ya. Satu, kalaupun mereka benar-benar mengalami kesulitan keuangan ya, sebab yang benar sebenar-benarnya, kita bisa mengajak mereka menjadi praktisi seorang agen asuransi. Iya, itu alternatif. Ya. Jadi selalu kalau pertemuan itu, kata leader kita kan, begitu kita ketemu cuma ada dua kemungkinan ya kan. Ya. Kalau tidak jadi agent ya jadi nasabah kan gitu. Ya. Jadi ini kita mampu melihat situasi dan merubahnya menjadi kesempatan. Ya. Dan yang penting orang yang kita ketemui, terlepas dia mau jadi seorang agent asuransi ataupun menjadi seorang nasabah, mereka itu harus pulang dengan keadaan di mana mereka mengerti asuransi itu adalah salah satu jalan keluar paling mudah Ya. dalam hidup seseorang. Benar, setuju. Ya, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, tanpa terasa waktunya kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Ini pas 1 jam ya, pas sudah 1 jam. Jadi bro, Ya, sudah habis pesan-pesannya? habis. Oh, kalau pesan pesan yang paling sederhana ya itu ya, teman-teman ingat sekali lagi, sebelum Anda menjelaskan sesuatu, bukan hanya di dunia asuransi ya, sebelum Anda menjelaskan sesuatu, rasakan dulu hal tersebut gitu sebagai seorang sebagai sisi yang lainnya. Jadi seperti tadi contoh ya, asuransi itu aku selalu berpikir dari sisi nasabah. Ya. Aku sebagai nasabah aja merasakan hal asuransi itu begitu luar biasa. Oke. Itulah kenapa aku begitu menjadi seorang agen asuransi. Itulah yang aku jelaskan. Oke. Jadi demikian ya bro ya. Ya. Oke, jadi sebagai penutup saya juga ingin sharing sebuah kalimat yang baru saja saya terinspirasi dari penjelasan Pak Tan tentang reason and excuse. Jadi untuk memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman. Nah, apa inspirasi itu? Apapun latar belakang kita, kalau mau sukses jangan cari
alasan. Carilah kesempatan saja, ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di meeting ya, di sesi selanjutnya, dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Bro. Terima kasih Pak Ciko. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bro Chandra. Ya, semoga apa yang kita sharing hari ini dan ya definisi yang begitu baik, ya input dari Pak Tan juga bermanfaat bagi Anda. Nah, begitu banyak hal yang bagus. Yang penting minimal Anda hadir ya, minimal di Zoom. Minimal Anda hadir di Zoom. Ya. Ya, di setiap meeting kita supaya Anda mendapatkan begitu banyak manfaat. Jadi tidak pakai excuse lagi ya. Benar, jangan ada lagi alasan ya. Sekarang ada Zoom gitu ya, sambil kerja sambil dengar ya. Minimal begitulah. Oke lah, saya bertanda. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.